Halo semuanya dan selamat datang di Sapa JKN, suara, aspirasi, dan percakapan JKN. Podcast ini merupakan sarana pemberian informasi terkait program JKN yang kami siapkan untuk mengedukasi peserta JKN. Dalam episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam terkait ketersediaan obat JKN. Saya, Imam Agus Faisal, akan menemani Anda dalam obrolan kita pada hari ini. Episode kali ini kita akan ngobrol soal ketersediaan obat JKN di fasilitas kesehatan. Topik ini sering banget bikin muncul banyak pertanyaan, mulai dari aturan sampai tantangan yang ada di lapangan. Supaya lebih jelas, kita sudah kedatangan tamu, Ibu Arisanti. Beliau adalah koordinator edukasi dan penanganan pengaduan peserta di BPJS Kesehatan Cabang Watampone. Beliau bakal sering langsung tentang gimana ketersediaan obat JKN ini dijalankan dan apa saja yang perlu kita ketahui. Jadi mari kita sambut Ibu Arisanti. Halo Ibu Arisanti. Selamat bergabung kembali ke Sapa JKN. Enaknya saya panggil Bu Santi atau Kak Santi nih? Ya, senyamannya saja. Oke. Baik, saya panggil Kak Santi ya. Kak, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke. Kak, gini. eh, untuk obrolan kita hari ini yaitu ketersediaan obat JKN di fasilitas kesehatan. Jadi, hari ini kita akan nanya-nanya terkait ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan dalam program JKN. Oke Kak, di balik kesuksesan BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program JKN, tentu masih ada beberapa masalah dan masukan dari beberapa pihak yang tentunya masukan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan JKN di masyarakat. Salah satu yang sering menjadi permasalahan adalah ketersediaan obat JKN. Yang ingin saya tanyakan dulu Kak, sebagai penyelenggara program JKN, BPJS Kesehatan tentu sering menerima masukan dari masyarakat. Kalau kita bicara soal obat di fasilitas kesehatan, apa saja keluhan yang paling sering sampai ke BPJS Kesehatan Kak? Baik. Kalau berbicara tentang keluhan yang sering masuk di BPJS Kesehatan itu salah satunya adalah terkait dengan pelayanan obat. Kadang obat yang diterima itu tidak ada, atau obat yang diberikan itu tidak sama pada pelayanan sebelumnya, ataupun pasien menerima obat tidak sesuai yang diresepkan. Kemudian ada juga pasien yang mengantri lama sekali di layanan farmasi, dari pagi menunggu sore belum menerima obatnya. Seperti itu. Oh gitu ya Kak ya. Terus kalau terkait ketersediaan obat, kalau ada pasien yang mengeluh obat yang diresepkan tidak tersedia di apotik atau farmasi di rumah sakit atau di klinik dan puskesmas, bagaimana BPJS Kesehatan menanggapi hal tersebut? Ya. Jadi ketika pasien tidak mendapatkan obat atau belum menerima obat yang diresepkan, ini harusnya petugas farmasi harus mengkonfirmasi dulu kepada dokter yang meresepkan obat tersebut. Jadi sebenarnya harus paham dulu apa itu resep. Jadi resep adalah permintaan tertulis yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyerahkan obat kepada pasien. Jadi ketika dokter menuliskan resep, apoteker ini akan menganalisa obatnya apa, resepnya apa, jumlahnya berapa. Tetapi jika kondisinya ini tidak ada, maka apoteker bisa melakukan konfirmasi kepada dokternya apakah diberikan solusi bisa diganti obat yang memiliki golongan yang sama atau memiliki efikasi yang sama. Kalaupun misalnya tidak ada obat yang sejenis, maka petugas kefarmasian atau tenaga kefarmasian, baik itu apoteker atau tenaga farmasi, wajib mencarikan obatnya dan tidak dibebankan kepada pasiennya untuk mencari sendiri, sehingga tidak timbul lagi biaya tambahan atau iur biaya oleh pasiennya gitu. Oh. Jadi sebenarnya di JKN itu pasien atau peserta JKN yang berobat nggak perlu lagi membeli obat di luar ya kalau tidak ada ya? Betul. Jadi
fasilitas kesehatan itu harusnya melaksanakan sesuai dengan komitmen yang sudah tertulis di perjanjian kerjasama. Nah, secara khusus lagi sudah dituangkan dalam komitmen yang dipasang nih di setiap layanan, di area layanan. Kalau misalnya Kak Imam jalan-jalan ke Faskas, baik itu FKTP, FKRTL, itu ada namanya janji layanan. Jadi dipasang di spot-spot yang mudah ditemukan, mudah dibaca. Ada di poin tersendiri yang menyatakan bahwa pasien itu tidak boleh membeli obat di luar. Intinya pasien tidak boleh mencari. Jadi tugasnya obat kosong itu dilakukan oleh petugas farmasi. Oh, Tidak gitu boleh ya. beli sendiri. Oh, gitu ya. Hmm, ternyata udah disiapkan langkah-langkah gitu ya dan sudah diedukasi ya ke fasilitas kesehatannya pasti ya. Iya, betul Eh, sekali. Oke, terus terkait tadi ada ya obat yang diresepkan tidak sesuai ya atau obat yang diragukan itu kalau ada kekhawatiran dari peserta obat yang diberikan tidak sesuai, bagaimana BPJS Kesehatan memastikan obat yang digunakan dalam kesehatan tetap aman dan berkualitas gitu. Ya, jadi setelah resep itu diberikan kepada petugas kefarmasian, apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian yang ada di apotek itu, maka petugas tersebut itu akan menyediakan sesuai dengan jenis obat yang dituliskan. Nah, sebelum diserahkan, petugas farmasi itu harus memastikan nama obatnya, jumlah obatnya, dosis yang dituliskan itu sesuai dengan permintaan dokter. Sebelum diserahkan, itu tadi memastikan yang tadi saya sebutkan, kemudian masuk ke tahap PIO. Jadi ada Apa itu namanya Pio? PIO itu pemberian informasi obat. Artinya petugas apoteker itu menyampaikan bagaimana cara penggunaan obat ini misalnya. Kalau ini diminum berapa kali? Diminumnya kapan? Sebelum makankah atau setelah makankah? Kalau misalnya obat ini penggunaannya tidak diminum atau misalnya dioleskan ke permukaan tubuh, ini harusnya bagaimana caranya? Seperti itu. Jadi petugas farmasi bertanggung jawab untuk memberikan informasi agar pasien dapat menggunakan obatnya sesuai dengan penggunaannya, petunjuknya, seperti itu. Jadi itu semacam SOP ya kak ya? Iya, jadi itu standar dalam pelayanan kefarmasian. Ada semua ditentukan. Oh, keren ya. Eh, Terus kak, salah satu keluhan lain mungkin yang sering muncul itu yaitu obat habis atau mungkin terlambat disuplai ya kali dari fasilitas kesehatan. Eh, dari itu apa BPJS Kesehatan punya otoritas atau kewenangan dalam memastikan ketersediaan atau distribusi obat yang supaya bisa lancar gitu digunakan. Oh, kalau terkait dengan otoritas atau kewenangan BPJS Kesehatan terhadap suplai obat itu sebenarnya tidak ada dijelaskan secara eksplisit. Tetapi kita lebih kepada komitmen di awal. Artinya sebelum kita menandatangani perjanjian kerjasama, Vaskes itu harus berkomitmen menyediakan obat sesuai dengan formularium nasional ataupun formularium rumah sakit. Yang artinya tidak ada isu bahwa obat yang akan digunakan itu tidak disediakan oleh rumah sakit ataupun FKRTL ataupun FKTP. Jadi kita lebih menekankan di sebelum kita kerjasama, artinya komitmen di awal harus dipastikan obat esensial, daftar obat wajib yang harusnya disediakan oleh FKTP atau FKTL itu betul-betul disediakan dan tuntas pelayanannya, tidak ada isu bahwa ini kosong. Walaupun di dalam pelaksanaannya ini ada terjadi kekosongan ataupun memang distribusinya tidak lancar, berarti itu menjadi kewajiban dan harusnya sudah dimitigasi oleh Vaskesnya sendiri. Seperti itu. Oh, oh oke kak. Tadi menarik. Selain formularium nasional, ada juga formularium rumah sakit. Itu bedanya apa ya kak? Ya, jadi formularium nasional itu adalah daftar obat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan yang berisikan daftar obat yang
harus disediakan dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun di tingkat lanjutan. Formular ini menjadi acuan. Jadi sebenarnya memang sih tidak semua obat yang beredar itu masuk ke dalam formularium nasional. Jadi ada golongan-golongan tertentu yang dalam golongan itu disematkan beberapa jenis obatnya, yang diharapkan bahwa rumah sakit menyediakan obat tersebut. Tapi dalam perjalanannya ternyata dokter membutuhkan obat selain di dalam Fornas, maka rumah sakit wajib membuat formularium khusus sendiri dari rumah sakit itu. Artinya dokter akan meresepkan tidak jauh-jauh dari formularium rumah sakit ataupun formularium nasional. Artinya acuan ini tetap dijalankan dan tidak keluar dari situ, supaya menghindari adanya potensi iur biaya ataupun potensi peserta mengeluarkan biaya, padahal semuanya sudah di cover oleh CKM. See you next part.